apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yeremia 26 ayat 1 sampai yang ke-24. Ibu Yana akan membaca ayat 1 ayat saja, adik-adik nanti baca full ya, supaya adik-adik mengerti tentang kisah yang kita sedang baca hari ini. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kasih-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Ibu Yana akan membaca ayat yang ke-8. Sesudah Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat semua yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkap dia serta berkata, "Engkau harus dihukum mati." Yeremia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan bilang begini sama Yeremia, "Siapa tahu Israel itu akan bertobat. Jadi katakanlah, kalau mereka bertobat, mereka diberkati. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan kebuat nasibnya seperti Silo." Silo itu nama kota, adik-adik, tempat tinggalnya para hakim, para nabi, para imam gitu kan ya. Salah satu yang terkenal adalah Imam Eli. Imam Eli inilah yang mengasuh Samuel. Samuel diasuh dengan baik, dididik dengan benar oleh Imam Eli, tapi Imam Eli tidak bisa mendidik anak-anaknya. Dua anaknya melakukan kejahatan yang besar di Silo. Mereka menginjak-injak kekudusan Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka melakukan kejahatan di Silo. Sehingga kota para imam, kotanya hakim-hakimnya Tuhan, kota yang harus menjadi tempat menyembah Tuhan, menjadi kota yang dikutuk oleh Tuhan. Silo menjadi acak-acakan. Silo itu gambar kegagalan. Dan ini menjadi cerita turun-temurun. Mereka menjadi takut kalau dibuat seperti Silo. Tetapi orang Israel waktu disampaikan pesan ini oleh Nabi Yeremia, mereka marah. Mereka mengecam Nabi Yeremia. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Yeremia. Bukan hanya rakyat, tetapi para imam, para nabi pun marah kepada Nabi Yeremia. Padahal yang dikatakan Yeremia adalah satu kebenaran. Yang menyuruh Nabi Yeremia adalah Tuhan. Adik-adik, terkadang saat kita membicarakan tentang kebenaran, banyak orang yang tidak suka. Kalau kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan yang isinya berkat, pasti orang-orang senang. Tetapi kalau tentang teguran, kritikan, bagaimana kita harus menjauh dari dosa, banyak sekali orang yang tutup telinganya dan tidak mau dengar. Saat Tuhan menegur lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, guru sekolah minggu, pasti banyak yang tidak suka. Sama yang dilakukan oleh Yeremia. Tetapi kalau engkau melakukan itu karena dorongan Tuhan dan Tuhan menyuruh, engkau harus berani. Kau pelajari hari ini, apa Yeremia ketakutan? Tidak. Apa Yeremia mulai menyangkal Tuhan? Tidak. Karena Yeremia tahu bahwa yang dia lakukan adalah kebenaran, yang mendukung dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Jadi adik-adik, saat engkau melakukan kebenaran, kau harus jujur, engkau harus melakukan yang benar, walaupun situasinya sulit. Jangan pernah takut karena Tuhan besertamu. Dan jangan pernah mundur. Jangan pernah merasa bahwa saya sendiri. Tidak, Tuhan pasti ada. Setiap anak-anaknya melakukan kebaikan, kebenaran, dan dasarnya adalah takut akan Tuhan. Engkau pasti disertai dan diberi kemampuan lebih daripada yang kau kira. Jadi belajarlah seperti Yeremia. Walaupun situasi sulit, walaupun engkau akan dibunuh, tetapi kebenaran firman Tuhan harus terus berani kau katakan. Belajar ya dari Yeremia untuk tidak takut mengatakan kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan engkau sendiri pun menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami seperti Yeremia, berani untuk berkata kebenaran, berani untuk mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Dan kami rindu setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan ini menjadi pribadi yang berani untuk berkata dalam kebenaran.
Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.